Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini berjumpa lagi dengan saya Madam Rifda. Alhamdulillah sehat semuanya ya, tetap semangat. Hari ini saya akan membahas mengenai pengerjaan dari pasien-pasien saya, keluhan-keluhan dari pasien saya, seperti itu. Pagi hari ini saya akan membahas keluhan dari seorang ibu ya. Ibu ini tinggal di Jakarta, punya anak laki-laki yang istilahnya di sini suka minum ya, minum minuman keras seperti itu. Sampai kuliahnya juga terputus, setiap malam keluar ya kan di sini. Terus sampai ibunya ini puyeng ya, pasien saya ini. Bagaimana ya madam biar anak saya itu berubah, biar berperilaku baik, biar ibadahnya juga terjaga seperti itu. Terus nggak minum minuman keras, terus bisa lanjutin kuliah atau bisa ngelamar kerja, istilahnya pakai ijazah SMA saja seperti itu. Jadi keluhan kedua yang dirasakan ibu ini adalah anaknya suka ngegame setiap hari karena tidak adanya kegiatan ya kan, emosi, terus suka mukul-mukul kepalanya seperti itu. Terus ibadahnya juga kurang, suka minum minuman keras, suka keluar malam. Ya ini yang perlu dibenahi semuanya biar menjadi anak yang baik ya. Anaknya dari beliau ini sekitar usianya 21 tahun ya, tinggal sama neneknya. Terus ibunya kerjanya di Jakarta. Sampai istilahnya di sini suaminya dari ibu ini juga udah kayak pasrah lah, karena anak ini bandelnya sudah minta ampun seperti itu. Saya berkeyakinan ya kan, saya di sini memberikan pengarahan dan kesembuhan juga. Ibunya bilang ke saya sudah follow madam itu sudah lama sekali, saya lihat testimoni madam seperti itu. Terus akhirnya saya beranikan diri untuk konsultasi langsung lewat WhatsApp sama madam seperti itu, karena ini sudah sekiranya tidak bisa diatasi. Jadi ibu dan bapak ini bekerja di Jakarta, terus anaknya di Depok sama neneknya seperti itu. Jadi udah istilahnya selalu dilaporin sama neneknya. Terus anak ini juga pengen sekali mengakhiri hidupnya, pengen bunuh diri, pengen ini, pengen itu, seperti itu, dan harus dituruti seperti itu ya. Jadi ini sudah, menurut saya sudah ada indikasi dari itu tadi, penyakit mental, bisa dikatakan bipolar ya kan, seperti itu. Banyak kasus-kasus yang pernah saya bahas di sini mengenai bipolar ini tadi ya kan. Terus pertama kali konsul itu keluhannya sering madam mukul badannya sendiri, terus kepalanya dipukul-pukul, badannya juga, terus neneknya juga dipukul, saya juga pernah dipukul seperti itu. Jadi efek dari game juga tidak bagus ya, selain ada mentalnya juga kurang bagus di sini, kesehatan mentalnya. Terus yang kedua ada permasalahan si anak ini juga ada masalah percintaan seperti itu. Jadi punya cewek yang ada di luar Jawa, pacarnya ini katanya selingkuh seperti itu. Terus
nggak suka lagi sama si anaknya pasien saya ini. Pacarannya sudah lama. Terus ibu ini sudah pernah bilang ke saya, ini pacarnya anak saya ini juga saya bantu madam untuk sekolahnya juga, seperti itu. Udah pacaran lama, saya juga istilahnya di sini sudah merestui lah untuk kedepannya seperti apa, asalkan anak laki-laki saya ini juga berubah menjadi baik lagi, seperti itu. Padahal dulunya nggak seperti ini, bilangnya saya sama saya seperti itu. Jadi awal dari masalah ini, ya kan, sebelum ada masalah dengan pacarnya, memang sering suka minum, sering suka mabok-mabokan, seperti itu. Terus pulangnya keluar malam, pulang pagi. Kalau dikasih tahu bandel, marah-marah. Kalau siang kadang tidur kadang enggak, terus main game terus, sampai pada akhirnya kuliahnya terputus, ya kan. Saya sudah pasrah madam, saya bingung mau gimana lagi, karena anak ini memang keras kelap kepala, ya. Saya bingung cara ngatasinya seperti apa. Dilembutin dia nggak bisa, dikerasin juga nggak bisa, seperti itu. Jadi sampai mau kejadian kemarin itu gara-gara ada masalah dengan pacarnya ini, mintain uang ibunya buat benahi ini motornya, terus nanti saya bakalan balapan di situ, mati nabrak gitu kata-katanya. Saya bilang ke ibu, ini saya kerjakan, kalau anak ini minta apapun ibu cuekin dulu, karena ini masih saya proses pengerjaan, saya bilang seperti itu. Apalagi ibu juga baru konsultasi, jadi energi yang saya kirimkan baru mulai saya kerjakan, baru masuk itu. Jadi cuekin dulu, gak usah digubris. Mau apapun dia, mau minta apapun, mau bilang apapun, ibu cuekin, saya bilang seperti itu. Terus itu nanti nggak apa-apa madam, tidak apa-apa. Nanti bakalan saya kontrol dari sini, saya benahi semuanya, untuk emosinya, untuk moodnya juga, seperti itu. Jadi biar mulai stabil, nggak melakukan hal-hal negatif seperti minum-minuman, terus mabuk-mabukan itu tadi, seperti pulang malam atau apa. Pokoknya istilahnya di sini biar betah di rumah. Terus nanti kalau sudah betah di rumah, biar emosinya juga stabil, bisa ibadah juga, saya bilang seperti itu. Saya itu kasihan madam, anak saya di rumah kegiatannya cuma seperti itu, ngegame, tidur, terus ya nggak nerusin kuliah. Paling enggak dia bisa membenahi diri, misalkan nggak mau kuliah ya udahlah, cari kerja, pikirannya terbuka, terus bisa ngelamar kerja, seperti itu ya. Jadi mulai saya kerjakan itu, perubahannya sudah mulai pelan-pelan, sudah mulai membaik ya. Dari yang saya bilang ke ibunya ini, kalau untuk pemasukan energi nanti emosinya agak tinggi, ibu harus memaklumi, karena ini proses pemasukan energinya seperti itu ya. Saya mau kendalikan semuanya, saya mau kontrol semuanya, terus saya perbaiki satu persatu, seperti itu. Terus oh ya madam, siap. Untuk hari ini saya kiranya masuk kerja apa enggak, ibu itu cerita ke saya, lebih baik untuk satu hari ini ibu jangan kerja, saya bilang seperti itu. Ibu di rumah saja, tengok anaknya, nanti perkembangannya seperti apa ibu ngabari, saya bilang seperti itu ya. Terus hari pertama saya kerjain pemasukan energi, emosi anaknya tinggi ya, mulai tinggi di situ. Ngegamenya juga masih ngegame ya kan. Terus kalau ngegame kan ya itu ada kata-kata kotor juga, seperti itu. Jadi sampai HP dibanting juga, ya udah dibiarkan dulu, biarin dia puasin dulu, saya bilang seperti itu. Karena ini energinya masih
mulai pemasukan di dalam tubuh dia, di badan dia, di pikiran dia, itu sudah saya rancang. Saya bilang seperti itu. Oh ya, siap madam. Jadi nanti ibu kasih perkembangan, kalau sudah mulai ada perkembangan gimana pun. Terus nanti kalau semisal dia melakukan apa di situ, entah dia emosi atau dia di sini moodnya kurang bagus, ibu segera laporan ke saya. Saya bilang seperti itu. Jadi hari pertama itu sudah pemasukan energi. Terus besoknya, hari pertama ini tadi hasilnya kan emosinya masih tinggi ya, memang karena efek itu tadi. Hari kedua laporan sudah agak mendingan madam untuk emosinya, untuk kestabilan emosinya udah agak mendingan ya, mohon maaf. Terus saya bilang ke ibu, ini nanti energinya masih naik turun ya ibu. Kalau misalkan hari ini emosinya rendah, besoknya tinggi, terus rendah lagi tinggi, itu nggak apa-apa ya. Itu nanti proses untuk penstabilan dan permainan energi, saya bilang seperti itu ya. Terus ibu ini bilang ke saya ya kan, kalau bisa sama ceweknya ini dipertahankan madam, kalau tidak bisa ya sudah, biar dia fokus sama kehidupannya nanti ke depan, seperti itu. Ya ibu, saya tidak masalah kalau hal-hal seperti itu. Yang penting dia bisa berubah dulu jadi lebih baik ya kan. Istilahnya di sini biar bisa ngopeni dirinya sendiri gitu loh, maksud saya. Punya penghasilan entah itu kecil atau besar nanti, karena kan di sini juga masih mau untuk biar dia bisa bekerja gitu loh, biar bisa melatih kemandirian di situ. Jadi jangan ibu sokong terus, kalau dia minta apapun harus dikontrol, jangan diturutin terus, saya bilang seperti itu ya. Ya ini tadi ya, kalau kita selalu nuruti anak ya, tidak bisa terkontrol, nah anak itu akan mempermainkan kita sebagai orang tua. Jadi kita sebagai orang tua juga wajib di sini tegas ya, jangan kalah sama anak ya kan. Lah jaga nih, kalau ini tadi, kalau ada apa-apa dia malah berani sama orang tuanya, malah ini malah itu, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua di sini juga harus bisa mengontrol keadaan anak, kasih nasihat pelan-pelan, jangan ada tekanan yang berlebihan, karena di sini kalau ada tekanan berlebihan juga berbahaya. Saya bilang ke ibunya, mohon maaf ibu, anak ini jadi seperti ini itu akibatnya karena apa? Apakah dulu pada waktu kecil ibu sama bapak, maksudnya suaminya ibu ini, pernah memukul atau bentak-bentak atau bagaimana? Saya bilang seperti itu. Pasti dari masa kecilnya dia merasakan sesuatu hal, akhirnya besarnya dia luapkan di situ. Saya bilang seperti itu. Terus, iya madam, ini karena masa kecilnya dia itu ini tadi, saya nggak bisa sabar sama suami saya, jadi sering bentak-bentak, terus agak kasar seperti itulah. Ini akibat buruknya seperti ini ya. Makanya sebagai orang tua ya kan, kita sebagai orang tua didik anak itu nggak mudah ya kan. Kita juga harus tahu karakter dia, juga harus tahu sifat dia seperti apa, emosinya seperti apa, moodnya seperti apa ya kan. Jangan langsung harus nurut sama saya, harus ini, harus itu, ada penekanan seperti itu. Kalau kamu nggak nurut sama saya, udah hidup kamu nanti bakalan ini, bakalan itu, kayak nyumpahin seperti itu juga tidak baik ya untuk kedepannya ya. Anak itu juga butuh dimengerti, orang tua itu juga harus mengerti keadaan anak seperti apa, moodnya anak seperti apa. Makanya kalau saya bilang ya, istilahnya kita punya anak masih kecil, didikannya sudah benar, terus kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa di sekolah cerita ya nak,
Kalau ada apa-apa cerita ya seperti itu. Jadi ada keterbukaan antara orang tua dan anak ya. Nah, di sini nanti juga berakibatnya juga fatal untuk kedepannya, untuk masa depan dia, untuk kontrol emosinya. Saya sudah sering sekali melihat kasus-kasus seperti ini ya. Orang-orang terdekat saya, pasien-pasien saya itu diperlakukan seperti ini sama orang tuanya. Ya memang menurut pandangan orang tua itu tadi benar. Saya pengen didik anak saya jadi mandiri, saya pengen didik anak saya jadi tegas, terus saya pengen didik anak saya inilah. Zaman sekarang sama zaman dulu itu sudah berbeda. Zaman dulu dikerasin ya udah nurut-nurut aja, kan seperti itu. Zaman sekarang kalau kita kerasin, waduh kacau. Karena di sini eh, apa namanya? Sekarang ini yang diserang setiap orang adalah mentalnya. Mentalnya kalau sudah itu tadi dipupuknya seperti kita memupuk seperti baja ya kuat. Kalau kita memupuk cuma lemah-lemah saja ya seperti itu jadinya. Nah, makanya kita juga harus tahu diri, juga harus menempatkan di situ bagaimana kondisi anak sebenarnya. Jangan langsung ini loh, kamu seperti ini. Terus membanding-bandingkan anak antara anak satu dengan yang lain. Kamu itu lebih pinter dari itu, apa namanya? Seharusnya kamu itu lebih pinter dari adikmu, seharusnya kamu lebih pinter dari kakakmu. Nah, seperti ini. Perbandingan-perbandingan. Kamu itu seharusnya lebih pinter dari anaknya ini. Kok malah kamu nilainya jelek, kamu seperti inilah. Anak itu punya kemampuan yang berbeda, punya kecerdasan yang berbeda. Bagaimana caranya di sini biar intinya di sini membanggakan kedua orang tuanya. Lah kalau ada penekanan-penekanan, apa malah buat bangga? Kan enggak, malah puyeng nanti sendirinya. Istilahnya dewasanya, karena dibentuknya dengan adanya tekanan dari kecil, adanya kekerasan. Melihat kekerasan juga, orang tuanya bertengkar, saling pukul, adanya fisik juga. Lah di sini anak kan melihat di situ, iya kan? Nah makanya kalau kita istilahnya sebagai orang tua, kalau ada masalah antara ayah sama ibunya seperti itu, jadi omongin baik-baik, ngobrol berdua di kamar. Jangan sampai anak ini melihat pertengkaran itu, apalagi orang tuanya ini suka kekerasan. Jangan sampai anak itu melihat tindakan seperti itu yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi ini perlu istilahnya di sini jangan mentang-mentang kalau kita tua kita pasti benar. Tidak seperti itu ya. Jadi kita harus tahu zamannya sekarang itu seperti apa. Kadang itu saya gedek merasakan apa ya istilahnya di sini, perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh orang tua. Kadang kasar. Terus kemarin juga saya melihat sendiri di sini anak paling umur setahun 2 tahun. Ibunya marah-marah bentak-bentak anak. Bayangkan, saya sampai mau nyamperin. Anak satu, kalau 1 tahun apa 2 tahun masih kecil, cowok kayaknya. Saya cuma lihat dari jauh. Terus apa? Adik saya ngomong sama saya, itu pasti kalau di sini ditegur sama orang. Gitu. Soalnya ya kayak gitu. Teriak-teriak. Jadi biar orang itu tahu dia marahin anaknya lah. Biar istilahnya di sini dia paling bener lah, mungkin ya pemikirannya. Tapi bagi saya kalau kayak gitu kan juga nggak etis. Di hadapan orang banyak dimarahin, terus dibentak-bentak, anak masih kecil. Lah nanti kalau dewasa kita dibales, ya kan? Terus jadi nggak menghormati, ya jangan salahkan anak juga. Anak bisa menghormati karena didikan awalnya itu baik, seperti itu. Kalau dari awal sudah bentak-bentak, apalagi masih usia-usia balita, itu kan anak juga nggak tahu apa-apa. Gitu loh. Nah ini yang perlu diamati, yang perlu diterapkan, yang perlu dimengerti untuk kita
kedepannya seperti apa, cara membimbing mengasuh anak itu seperti apa, ya kan. Dampaknya akan sangat besar dikala dia dewasa, ya, usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, dia bakalan mengingat di situ masa-masa kecilnya seperti apa sampai usia 20-an kayak gitu. Nah, ini bisa berakibat biasanya depresi, bipolar. Nah, ini ya yang harus saya tekankan seperti itu. Ini saya hanya bicara sekilas saja mengenai masalah-masalah ini tadi, ya. Kita balik lagi sama masalahnya, ya, ini tadi reaksi dari anak dari pasien juga. Itu tadi yang saya bahas dari awal, itu tadi hanya sekilas saja intermezzo, ya kan. Nah, ini jadi setelah saya kerjakan, ngegamenya sudah berkurang, madam. Emosinya juga sudah mulai terkendali di situ. Nggak apa-apa bu ngegame, asalkan emosinya di situ waktu ngegame juga bisa terkontrol, saya bilang seperti itu. Ya madam, sudah mulai membaik di sini, alhamdulillah. Terus minta uang juga nggak terlalu sering ya di sini, jadi nggak kayak awal-awal minta uang mah, minta uang kayak gitu, buat ini, buat beli minum, buat ini kayak gitu. Nah, ini sudah mulai berkurang. Ya nggak apa-apa, kalau misalkan ibu kasih, ya ibu kasih sekedarnya saja, jangan dikasih lebih, saya bilang seperti itu, karena kita juga harus bisa kontrol di situ. Oh iya madam. Nah, habis itu ngabari lagi, alhamdulillah madam sudah mulai sholat, sudah mulai ibadah, alhamdulillah, saya bilang seperti itu, ya. Saya sangat-sangat senang mendengarnya, ya kan bu. Jadi biar anak ini juga istilahnya bisa lebih baik lagi, bisa jadi terbaik buat bapak sama ibu, saya bilang seperti itu. Iya madam. Lah habis itu ngabari lagi, dia sudah mulai ngajak ngobrol saya, bilang begini, kok saya seperti ini terus ya ma, saya pengen berubah, saya ingin memperbaiki diri saya juga ingin nggak minum-minum lagi, seperti itu. Terus saya bilang ke ibunya, berarti ini sudah mulai ada perkembangan, tapi ibu harus bisa kontrol semuanya ya, itu nanti energinya masih naik turun, saya bilang seperti itu. Berarti dia sudah mulai bisa berpikir di situ, yang sebelum-sebelumnya kan pikirannya main, minum, ngegame kayak gitu lah. Ini dia sudah mulai berpikir bagaimana dia mendapatkan uang sendiri. Iya madam, kemarin bilang ke saya mau kerja apapun itu mah, yang penting bisa memenuhi kebutuhan saya sendiri, nggak minta mama lagi, seperti itu, nggak minta mama lagi, seperti itu. Ya Allah, alhamdulillah, saya bilang seperti itu lah. Untuk minumnya bagaimana bu? Untuk minumnya masih minum madam, begitu ya, waktu pas ngabari itu. Oke, nggak apa-apa, tapi intensitasnya dalam minum sudah mulai berkurang. Istilahnya biasanya misalkan habiskan 2 botol jadi sebotol, terus sebotol jadi cuma setengah botol. Iya nggak apa-apa, itu nanti pelan-pelan, nanti memang saya proses. Kalau dia minum minuman itu, ya kan, saya hipnoterapi secara jauh, ya kan, pengerjaan secara jauh seperti ini, nanti dia bakalan muntah dan dia bilang nggak enak minuman ini, saya bilang seperti itu ke ibunya. Terus oh ya madam, siap, jadi sudah ada pengurangan untuk minuman tadi, itu sudah bagus, sudah istilahnya di sini sudah mulai ada perkembangan, perbaikan. Terus tidurnya juga sudah mulai tertata, walaupun belum sempurna madam. Iya, nanti kita lihat untuk kedepannya seperti apa, saya bilang seperti itu. Terus ini sekitar 4 harian yang lalu ngabari saya, madam, ini setelah minum minuman itu, minuman keras itu kan udah mulai berkurang, minum lagi muntah, itu apa efeknya seperti itu? Saya bilang iya, efeknya memang seperti itu. Jadi itu nanti kalau minum muntah, rasanya dia juga bilang nggak enak gitu.
ternyata sudah bilang seperti itu, ya alhamdulillah, berarti kan sudah mulai masuk, ya kan. Terus minuman keras itu tadi dimasukin di botol energi madam, berarti juga buat hambar ya rasanya, buat gak enak ya. Walaupun minuman itu nggak dimasukin botol energi, karena kan pengerjaan saya kerjakan lewat foto sama nama itu Bu, saya bilang seperti itu. Dimasukkan ke botol energi ya netral, dalam arti ya udah nggak enak gitu, pasti dia muntah seperti itu. Jadi sudah ada perkembangan madam di situ, dia sudah mulai kayak apa ya, ini udah saya nggak apa ya, kayak nggak enak lah minuman kayak gini, sudah bilang seperti itu sama saya. Ya alhamdulillah, saya bilang seperti itu. Terus ini nanti kalau sudah mulai ada perbaikan lagi ya madam, saya minta tolong biar apa namanya, dibuka auranya, terus dibersihkan auranya semuanya, dipagar, biar dia segera apa, melamar pekerjaan dan dapat kerja seperti itu. Iya ibu, siap ya. Jadi alhamdulillah pelan-pelan kan sudah mulai membaik semuanya, ya kan. Terus ini apa namanya, pikirannya juga sudah mulai terbuka biar semuanya lancar. Ini nanti bakalan ada kelanjutan di part selanjutnya kalau sudah ada perkembangan selanjutnya ya. Perkembangannya sampai di sini ya kan, sudah mulai bagus, emosinya juga sudah mulai agak stabil di situ yang saya lihat. Terus untuk masalah minuman itu tadi sudah mulai reaksi ya kan, jadi biar berhenti, stop minum ya kan. Ibadahnya juga udah mulai pelan-pelan bagus, nanti tinggal ada perbaikan biar bisa menata dirinya, membuka hati dan pikirannya biar terbuka, segera dapat melakukan aktivitas, entah itu kuliah lagi atau bekerja lagi, seperti itu yang diharapkan ibunya ya. Nanti ada kelanjutannya, kalau sudah ada perkembangan nanti pasti saya buat video lagi ya. Sampai di sini dulu untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas, jangan lupa sarapan, jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur. Selamat menikmati pagi yang cerah ya di sini. Kondisinya cerah, terus polusinya juga saya lihat mulai berkurang seperti itu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesem guyung leweh dari Madam Rifda.